Cirebon, kota yang terkenal dengan sambalnya yang pedas, adalah sebuah kota yang penuh dengan kehidupan dan warna. Setiap sudutnya dipenuhi dengan aroma rempah-rempah yang menggoda dan suara tawa yang riuh rendah. Namun, di balik keceriaan itu, ada sesuatu yang lebih gelap yang sedang mengintai. Selain sambalnya yang menggugah selera, Cirebon juga dikenal dengan batiknya yang indah, yang menjadi kebanggaan masyarakat setempat. Batik Cirebon memiliki motif yang khas dan penuh makna, mencerminkan kekayaan budaya dan sejarah kota ini. Namun, kini Cirebon menjadi pusat perhatian bukan karena keindahan batiknya, melainkan karena sebuah skandal nasional yang mengguncang. Di tengah hiruk-pikuk pasar dan keratonnya yang megah, terkuak sebuah cerita penuh dengan pengkhianatan, rahasia, dan perjuangan mencari keadilan. Keraton Kasepuhan, yang biasanya menjadi simbol kebesaran dan kemegahan, kini menjadi latar belakang dari sebuah drama yang penuh dengan intrik dan misteri. Ini bukan cerita wayang kulit, tapi kasus Vina Cirebon, sebuah drama nyata yang mengguncang Indonesia. Kasus ini melibatkan tokoh-tokoh penting dan menyentuh berbagai lapisan masyarakat, dari yang paling bawah hingga yang paling atas. Setiap hari, berita tentang kasus ini menghiasi halaman depan surat kabar dan menjadi topik utama di berbagai media. Desas-desus tentang kasus ini sudah seperti angin berhembus di ganggang sempit Cirebon. Setiap orang memiliki versinya sendiri tentang apa yang sebenarnya terjadi, dan rumor serta spekulasi terus berkembang tanpa henti. Di warung kopi, di pasar, di jalanan, semua orang membicarakan kasus ini dengan penuh semangat. Semua orang, mulai dari tukang becak yang setia mengantar penumpang setiap hari, sampai pedagang batik yang teliti memilih kain terbaik untuk dijual, punya pendapat sendiri. Mereka semua merasa terlibat dan ingin tahu kebenaran di balik kasus ini. Tapi di antara semua itu, ada satu pertanyaan besar yang terus menghantui pikiran semua orang. Apa yang sebenarnya terjadi di kota pesisir ini, dan siapa yang akan bertanggung jawab? Apakah ada konspirasi besar di balik semua ini? Ataukah ini hanya kebetulan yang tragis? Tetaplah bersama Mata Najwa, kita ungkap fakta di balik kasus Vina Cirebon, selapis demi selapis. Kami akan menyelidiki setiap petunjuk, mewawancarai saksi-saksi kunci, dan mengungkap kebenaran yang tersembunyi di balik tabir misteri ini. Jangan lewatkan episode berikutnya, karena setiap detail penting untuk memahami keseluruhan cerita. Bersama-sama, kita akan mencari keadilan dan mengungkap siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas tragedi ini. Di pusaran badai ini, berdiri Vina, seorang perempuan muda yang kisahnya telah mencuri perhatian seluruh negeri. Sedikit yang diketahui tentang hidupnya sebelum skandal ini terungkap, tapi kini, namanya ada di bibir semua orang. Detailnya masih samar, tapi yang kita tahu, Vina mengaku telah dizalimi, terjebak dalam jaringan kebohongan dengan konsekuensi yang besar. Tuduhannya sangat berat, berpotensi menghancurkan reputasi banyak pihak. Tapi siapa saja yang dituduh oleh Vina, dan apa peran mereka dalam skandal rumit ini? Muncul dari balik bayang-bayang, aib, sosok yang hubungannya dengan Vina masih menjadi misteri. Siapakah dia sebenarnya? Apakah dia seorang teman setia atau musuh dalam selimut? Ada yang bilang dia teman dekat Vina, tempat bersandar di saat susah. Mereka sering terlihat bersama, berbagi tawa dan cerita. Namun apakah itu semua hanya kedok? Ada juga yang bilang dia oportunis, yang memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi. Beberapa saksi mata mengklaim melihatnya terlibat dalam transaksi mencurigakan, memanfaatkan kelemahan orang lain. Sebenarnya, apa hubungan Aep dengan Vina, dan bagaimana kaitannya dengan semua tuduhan ini? Apakah mereka sekadar kenalan, atau ada sesuatu yang lebih dalam di balik hubungan mereka? Apakah dia hanya saksi, kaki tangan, atau mungkin sesuatu yang lebih besar? Pertanyaan-pertanyaan ini terus menghantui penyelidikan yang sedang berlangsung. Jawabannya, seperti kepingan puzzle yang terserak angin, perlahan mulai terungkap. Setiap petunjuk baru membawa kita lebih dekat pada kebenaran. Dalam kilas balik, kita melihat momen-momen kebersamaan mereka. Apakah ini bukti persahabatan sejati atau hanya permainan manipulatif? Hubunganku dengan Vina? Pertanyaan ini selalu muncul di benak banyak orang. Wah, sepertinya semua orang ingin tahu ya. Tapi jawaban yang sebenarnya mungkin lebih rumit dari yang kita bayangkan. Beberapa orang percaya bahwa Aep adalah pahlawan tanpa tanda jasa, yang selalu ada untuk Vina di saat-saat sulit. Namun, ada juga yang yakin bahwa dia adalah dalang di balik semua masalah yang dihadapi Vina.
Tatapan Aep pada foto Vina menunjukkan campuran emosi yang rumit. Apakah ini cinta, rasa bersalah, atau sesuatu yang lain? Penyelidik terus bekerja tanpa lelah, mencoba menghubungkan titik-titik dan menemukan kebenaran di balik hubungan mereka. Akhirnya, hanya waktu yang akan mengungkapkan apakah Aep adalah teman sejati atau musuh yang berbahaya. Hingga saat itu, misteri ini tetap menjadi teka-teki yang menunggu untuk dipecahkan. Menambah rumit cerita ini, muncul Dede, sosok yang keterlibatannya tampak kecil, tapi mungkin penting untuk mengungkap kebenaran. Dede, seorang pemuda yang tampak biasa saja, tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Dia bukanlah tokoh utama dalam cerita ini, namun kehadirannya membawa banyak pertanyaan. Siapa sebenarnya Dede? Apa yang dia ketahui, dan mengapa dia terlibat dalam kasus yang begitu rumit ini? Apakah aku hanya payon yang tidak tahu apa-apa dalam permainan yang jauh lebih besar? Atau mungkin aku adalah bagian dari rencana yang lebih besar tanpa aku sadari? Setiap langkah yang aku ambil, setiap keputusan yang aku buat, sepertinya sudah diatur oleh kekuatan yang lebih besar. Aku merasa seperti boneka yang dikendalikan oleh tali yang tak terlihat. Atau apakah peranku lebih aktif dan disengaja? Mungkinkah aku memiliki peran yang lebih besar dalam cerita ini daripada yang aku sadari? Setiap tindakan yang aku lakukan, setiap kata yang aku ucapkan, sepertinya memiliki dampak yang lebih besar dari yang aku bayangkan. Aku mulai meragukan segalanya, termasuk diriku sendiri. Tuduhan terhadap Dede masih sebatas tuduhan. Namun, bayang-bayang kecurigaan terus menghantuinya. Setiap gerak-geriknya diawasi, setiap kata-katanya dianalisis. Dede merasa terjebak dalam jaring yang semakin hari semakin menjeratnya. Dia tidak tahu siapa yang bisa dia percaya, atau kemana dia bisa pergi untuk mencari perlindungan. Namun, kedekatannya dengan tokoh-tokoh kunci dalam kasus Vina Cirebon menimbulkan tanda tanya, membuat para penyidik dan publik menuntut jawaban. Dede sering terlihat bersama orang-orang yang memiliki pengaruh besar dalam kasus ini. Apakah dia hanya kebetulan berada di tempat yang salah pada waktu yang salah? Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang belum terungkap? Para penyidik bekerja tanpa lelah, mencoba menghubungkan setiap titik, mencari tahu kebenaran di balik semua ini. Satu hal yang pasti, hidup Dede, seperti Vina dan Aep, tak akan pernah sama lagi. Mereka semua terjebak dalam pusaran misteri yang mengubah hidup mereka selamanya. Setiap hari adalah perjuangan untuk mencari kebenaran dan keadilan. Mereka harus menghadapi ketakutan, keraguan, dan ancaman yang datang dari segala arah. Namun di tengah semua kekacauan ini, mereka tetap berjuang. Berharap suatu hari nanti, kebenaran akan terungkap, dan keadilan akan ditegakkan. Kasus Vina Cirebon bukan lagi masalah pribadi. Kasus ini telah memicu badai kemarahan publik. Di seluruh Cirebon dan sekitarnya, orang-orang menuntut jawaban. Suara mereka bergema di media sosial, warung kopi, hingga meja makan keluarga. Tagar Justice for Vina menguasai platform online. Bukti keinginan publik akan transparansi dan pertanggungjawaban. Demonstrasi pecah di jalan-jalan dengan warga menuntut penyelidikan yang menyeluruh dan adil. Kasus ini menyentuh hati banyak orang, mengingatkan bahwa di balik berita dan tuduhan, ada kehidupan nyata yang berubah selamanya.